Hey, balik lagi dengan kami Selo Seven. Di sini kami akan menceritakan alur film berjudul Dawn of the Planet of the Apes yang dirilis tahun 2014 atau seri kedua dari film sebelumnya Rise of the Planet of the Apes. Di seri kedua ini menceritakan virus ALZ-113 yang telah menyebar ke seluruh dunia dan para kera yang kembali terlibat konflik dengan para manusia. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Film dibuka dengan peringatan tanda-tanda gejala orang yang telah terjangkit virus ALZ-113. Gejalanya itu adalah batuk, tenggorokan kering, dan demam. Di sini pemerintah menyarankan untuk melockdown seluruh akses agar tidak parah penyebarannya. Di sini juga telah diketahui penyebabnya virus buatan yang bocor dari perusahaan Genesis saat melakukan percobaan pada simpanse. Kejadian tersebut diperkirakan akan memakan korban jiwa sebanyak 5-150 juta jiwa hanya dalam kurun waktu 6-8 bulan. Para rakyat semakin resah dikarenakan perekonomian jatuh, kerusuhan di penjuru negara yang menewaskan jutaan orang. Sistem pemerintahan berhenti dan seluruh kota telah mati. Film Dawn of the Planet of the Apes pun dimulai. Berawal saat Koba dan Caesar yang kini telah memiliki anak bernama Blue Ace bersama para pasukannya yang sedang berburu. Setelah mereka mendapat beberapa buruan, tiba-tiba Caesar bersama anaknya diserang oleh beruang. Karena Caesar tak mampu menghadapinya, ia pun memanggil si anjing Koba untuk membantunya. Di sini terjadi sedikit konflik Caesar dengan anaknya yang masih kekanak-kanakan. Mereka semua pun kembali ke markasnya dengan membawa beberapa hasil buruan. Markasnya itu bertempat di Gunung Tamal Palas, dekat Redwood. Di sini si Maurice menjadi guru para kroco-kroco supaya bahasanya bukan huha-huha lagi guys. Dimana salah satu peraturan yang diajarkan adalah kera tidak membunuh kera, kera kuat bersama pengetahuan itu segalanya. Caesar kemudian dipanggil karena istrinya Cornelia melahirkan anak laki-laki. Di sini terjadi percakapan antara Maurice dan Caesar. Di sisi lain terlihat Blue Ace bersama temannya Ash, anaknya Rocket, yang kembali sehabis mencari ikan. Mereka bertemu dengan manusia bernama Carver. Karena kaget, Carver menembak Ash. Sontak suara tembakan tersebut didengar oleh Caesar dan pasukannya. Carver pun meminta tolong pada temannya, yaitu Eli Malcolm Alexander Again. Para pasukan kera pun langsung mengakuinya dan mengusir mereka.
Di sini Maurice menemukan tas yang terjatuh. Selanjutnya, Caesar menyuruh Koba untuk mengikuti Carver and Gang. Singkat cerita, Koba beserta beberapa kera yang lain sampai di pos karantina 9 di San Francisco. Di sini diperlihatkan satu karakter penting, yaitu Dreyfus. Saat Carver laporan kepadanya, ia masih shock banget gitu. Karena mereka melihat pasukan kera yang bawa tombak bahkan bisa bicara. Possible. I'm telling you, Dreyfus, they did it with... They're talking apes with big ass spears. Or herd. Di sini dapat diketahui bahwa ada manusia yang telah kebal dengan virus ALZ 113. Sampai akhirnya Dreyfus menyuruh mereka tutup mulut untuk sementara waktu. Sesampainya di posko, dapat kita ketahui bahwa keadaan benar-benar hancur dan masyarakat telah jatuh miskin. Koba yang tiba di posko secara diam-diam pun juga langsung pulang memberitahukan hal ini kepada Caesar. Sempat terjadi perdebatan antara para kera, namun Caesar kemudian memerintahkan dengan tegas bahwa kera itu tidak boleh perang. Atau nantinya banyak yang tewas. Kemudian Koba berusaha meyakinkan Caesar atas kesetiaannya sebagai asisten. Keesokan harinya, Caesar dengan seluruh pasukan datang ke kota dengan tujuan untuk mengembalikan tas anaknya Malcolm yang terjatuh. Caesar pun memberitahu bahwa tidak mau berperang, tapi akan melawan jika terpaksa. Apes! Do not, but will fight if we must. Saat kera telah pulang, seluruh masyarakat makin resah karena satu-satunya harapan adalah bendungan yang berada di dekat rumah Caesar. Bendungan itu terdapat pembangkit listrik dan membuka komunikasi agar mereka bisa melaporkan pada seluruh orang yang masih selamat. That was a great speech. Setelah berpidato, Malcolm berdiskusi dengan Dreyfus. Malcolm menjelaskan bahwa mereka tak perlu berperang. Malcolm akan kembali ke markas Caesar untuk memberitahu Caesar bahwa mereka sangat membutuhkan bendungan tersebut dan kembali mengaktifkan pembangkit listrik yang ada. Dreyfus memberi tenggat waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari Malcolm belum berhasil, maka Dreyfus akan menghabisi para kera. You're not back in 3 days. We're going up there, and we're gonna kill every last one of them. Selanjutnya, Malcolm berusaha meyakinkan istrinya agar tidak khawatir. Singkat cerita, istri dan anaknya memutuskan untuk ikut pergi ke markas Caesar. Berganti scene, di mana Malcolm and Gang sampai di Redwood. Di sini Malcolm memutuskan untuk pergi sendirian, ya supaya tidak menimbulkan kepanikan gitu. Setibanya di markas Caesar, betapa kagetnya Malcolm melihat markas pasukan kera yang begitu besar dan menyeramkan. Malcolm kemudian dibawa oleh para gorila untuk menghadap Caesar.
Kemudian Malcolm memohon kepada Caesar untuk memperlihatkan permasalahan yang terjadi di bendungan. A small hydro. It was built to service areas to the north of here. This is your home, and I don't want to take it away from you, I promise. Caesar pun mengizinkan Malcolm tetap tinggal untuk memperbaiki bendungan dengan cara seluruh persenjataan disita oleh Caesar. We need to give him our guns. Malamnya, Koba mencoba mengingatkan Caesar bahwa jika mereka memiliki daya, maka mereka menjadi lebih berbahaya dan menyarankan untuk menyerangnya. Namun Caesar menolaknya karena hanya akan memperburuk keadaan. Di sisi lain, terlihat Malcolm, Carver, dan geng yang berdebat serta menyalahkan para kera atas kejadian pandemi virus ALZ-113. Keesokan paginya, Alexander kaget melihat di depan tendanya ada Maurice dan para kera yang memantau mereka. Berlanjut pada Malcolm dan yang lainnya bekerja untuk memperbaiki bendungan. Louis di sini membawa adik kecilnya. Namun Koba tidak hadir karena masih kesal dengan Caesar. Di sisi lain, ternyata Koba datang ke posko karantina San Francisco bersama beberapa pengikutnya. Koba menemukan ratusan bahkan ribuan senjata aktif yang disiapkan Dreyfus untuk menghabisi para kera. Namun di sini ya Koba ketahuan oleh pasukan Dreyfus. Untungnya dengan sedikit tipu daya Koba berhasil mengelabui mereka. Berlanjut pada Malcolm and Gang, di mana mereka meledakkan sesuatu yang menjadi sumber kerusakan. Namun karena ledakan tersebut membuat puing-puing runtuh dan kaki Carver pun terjepit. Beruntungnya para kera datang dan menolongnya. Thank you. You saved our lives. Got a lot of debris to clear now. Kemudian anaknya Caesar bermain dengan Ellie dan Alexander. Namun tanpa disengaja ia menemukan shotgun milik Carver. Sontak itu membuat Blues ngamuk banget. Carver menodongkan senjata ke Blues, namun dengan mudahnya dilumpuhkan oleh Caesar. Caesar yang sangat kesal mengusir mereka. Human, leave now! Namun saat kembali ke markas, penyakitnya Cornelia makin parah karena habis melahirkan. Malcolm kemudian kembali ke markas Caesar bersama Ellie untuk memohon perpanjangan waktu. Ellie kemudian memutuskan untuk membantu Cornelia agar sembuh dari penyakitnya. Dan Caesar pun memberi perpanjangan waktu selama 1 hari. Koba yang baru sampai berusaha memberitahu Caesar tentang persenjataan manusia. Di sini ia kecewa karena Caesar malah membantu manusia. Sontak Koba yang emosi langsung membentak Caesar dan Caesar menghajarnya dengan mudah.
Malamnya, Koba menasehati Blue Ace untuk menjaga ayahnya, karena bisa saja Caesar dibunuh oleh manusia. Siang harinya, Koba kembali datang ke gudang persenjataan milik Dreyfus dan membunuh 2 penjaga gudang untuk mencuri persenjataan. Di sisi lain, Malcolm and Gang berhasil menyalakan pembangkit listrik, yang berarti mission completed. Carver yang menunggu di mobil dibunuh oleh Koba. Caesar yang telah percaya pada Malcolm mengajaknya ke markas dan memperlihatkan kota San Francisco yang telah teraliri listrik. Namun di sini Koba memprovokasi para kera untuk menyerang manusia dengan membakar markas serta membunuh Caesar dan meletakkan senjata dan topi Carver. Para kera yang telah emosi dan terprovokasi dipimpin oleh Koba dan memerintahkan para betina untuk tetap di hutan untuk jaga anak. Dan sisanya berperang dengan manusia. Padahal di kondisi sekarang para warga San Francisco sedang berpesta atas kembalinya listrik. Dan beruntungnya Ellie, Malcolm, dan Alexander berhasil melarikan diri berkat bantuan Morris. Para pasukan kera telah sampai di pos karantina dan berhasil menjarah gudang senjata. Dan terjadilah peperangan yang hebat. There! California Street! Di sini, Blue Ace sempat menyesal karena ia merasa pendapat ayahnya itu benar. Jika kera berperang, sekuat apapun kera itu ya tetap aja banyak yang terkorbankan. Koba dengan sifat barbarnya menunggangi kuda dan mulai menembaki pasukan Dreyfus. Sampai akhirnya Koba berhasil merebut sebuah tank dan berhasil melumpuhkan pasukan Dreyfus. Pagi harinya, Malcolm, Ellie, dan Alexander yang berhasil ngumpet di hutan tanpa sengaja menemukan Caesar yang sekarat karena luka tembaknya semalam. Mereka bertiga memutuskan untuk mengobati Caesar dan membawanya ke kota. Caesar sempat memberitahu bahwa ini bukan perbuatan Carver, melainkan perbuatan sesama kera. Berganti scene, di mana para kera mulai menangkap dan membunuh para manusia.
Namun saat Koba memerintahkan Ash untuk membunuh salah satu manusia, ia menolak karena itu bukanlah ajaran Caesar. Koba yang kesal menyeret Ash dan menjatuhkannya sampai akhirnya Ash mati. Apes. Follow. Koba. Sekarang para kera benar-benar menguasai pos karantina 9. Until we find out what's going on at home. Selanjutnya, Malcolm, Ellie, Alexander, dan Caesar sampai di rumah lama Caesar untuk bersembunyi. There's a surgical kit back at the place, but that's... I'll go. Humans! You ape prisoner now! You NK! More humans! Go! Find them! Di sisi lain, terlihat Koba yang mengurung para manusia serta para kera yang tak mau patuh dengannya. Selanjutnya, terlihat Malcolm yang terpaksa pergi ke pusat kota untuk mengambil peralatan medis. Ia berhasil masuk ke pos karantina dan mengambil beberapa peralatan medis. Father. Namun ia bertemu dengan Blue Ace yang kemudian diajaklah dia bertemu dengan Caesar. Mother. Koba. Yeah. We need to do this now. Son. Dan proses penyembuhan Caesar pun dimulai. Singkat cerita, Caesar berhasil pulih dan Blue Ace menjelaskan tentang keadaan yang berlangsung saat itu. Dan Caesar pun berencana mengalahkan Koba. Berganti scene, di mana Blue Ace mencoba membantu Maurice dan para kera yang ditahan di dalam bus untuk melarikan diri dengan menggulingkan bus tersebut. Kembali ke Caesar di mana ia menemukan sebuah kamera serta rekaman masa kecilnya bersama Will. Sorry, I didn't mean to intrude. Who was that? A good man like you. Kemudian Blue Ace datang bersama dengan pengikut setia Caesar serta memberitahu bahwa para betina dan anak-anak sedang dalam perjalanan pindah ke kota. You okay? Caesar dan yang lainnya pun bergegas pergi melewati terowongan bawah tanah. Di sini Malcolm bertemu dengan si anjing Dreyfus yang berhasil selamat. Ternyata Dreyfus sedang menjalankan sebuah rencana, yaitu meledakkan C4 untuk menghabisi para kera sekaligus. Tentunya Malcolm menolaknya dan mengancam Dreyfus untuk memberikan kesempatan pada Caesar. No place. Di saat yang sama,
terjadilah pertarungan antara Caesar dan Koba. Now we make contact to military base up north. Drive it! No! Brevis yang terpojok bunuh diri dan meledakan C4. Di sini banyak kera yang menjadi korban dan terluka. Koba yang terlanjur emosi menghujani para kera dengan tembakan senjata api. Caesar yang kesal langsung menghajarnya. You are not ape. They made contact. All the people are coming. Soldiers. Malcolm yang berhasil selamat mendatangi Caesar dan memperingatkan bahwa para pasukan militer sedang dalam perjalanan untuk menyerang para kera. Namun Caesar tetap tidak mau lari dan memilih untuk berperang. Para betina dan anak-anak pun sampai di kota, dan film pun ditutup dengan semua kera berlutut dan kembali menyerahkan kepemimpinan kepada Caesar.